Selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan kedua kuliah Mikrobiologi Pangan bersama saya Andrian Sarenggaman. Pada kesempatan ini, kita akan membahas karakteristik dari sel prokariot dan ekariot dengan penekanan utama pada karakteristik sel prokariot. Pertemuan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan. Bagian kedua akan membahas struktur sel prokariot, dan bagian ketiga akan membahas struktur sel ekariot. Pada bagian pendahuluan, kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan dari sel prokariot dan sel ekariot secara umum. Seluruh makhluk hidup dapat diklasifikasikan sebagai sel prokariot ataupun sel ekariot. Klasifikasi ini didasarkan ada tidaknya nukleus dan struktur lain atau organel di dalam sel. Istilah prokariot diambil dari bahasa Latin yaitu pro, sebelum, dan karion, nukleus. Sedangkan istilah ekariot diambil dari bahasa Latin yaitu true atau nyata, dan karion, nukleus. Seluruh prokariot merupakan mikroorganisme bersel tunggal dan terdiri dari bakteri dan archaea. Sedangkan ekariot dapat berupa organisme bersel tunggal ataupun multiseluler dan terdiri dari fungi, protozoa, mikroalga, sel hewan, dan sel tumbuhan. Berdasarkan struktur genetiknya, sel prokariot dan ekariot memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah materi genetik keduanya berupa DNA. Namun, banyak sekali perbedaan dari sel ekariot dan prokariot berdasarkan struktur genetiknya, yaitu pada sel prokariot, materi genetik berupa satu kromosom yang melingkar, sedangkan pada sel ekariot, materi genetik berupa kromosom yang berpasangan. Lalu, lokasi DNA pada sel prokariot ada pada bagian yang kita kenal dengan istilah nuclear region atau nukleoid. Sedangkan DNA pada sel ekariot ada di nukleus yang tertutup oleh membran. Lalu, sel prokariot tidak memiliki nukleus dan histon, sedangkan sel ekariot memilikinya. Terakhir, pada sel prokariot, materi genetik dapat juga ditemukan di luar kromosom, yaitu di dalam plasmid. Sedangkan pada sel ekariot, materi genetik juga dapat ditemukan di luar kromosom, seperti di plasmid, dan juga di dalam organel sel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Berdasarkan struktur intraselulernya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari sel prokariot dan sel ekariot. Keduanya sama-sama memiliki plasma membran atau membran sel dan ribosom. Namun, komponen dari membran plasma dan ribosom ini berbeda pada sel prokariot dan sel ekariot. Pada sel prokariot, membran plasmanya berupa struktur mosaik cairan yang tidak memiliki sterol. Sedangkan pada sel ekariot, membran plasmanya berupa struktur mosaik cairan yang memiliki sterol. Lalu, pada prokariot, hanya organisme fotosintetik atau cyanobacteria yang memiliki membran internal. Sedangkan pada ekariot terdapat banyak organel yang diselubungi oleh membran. Pada prokariot tidak terdapat organel seperti retikulum endoplasma, kloroplas, badan Golgi,
lisosom, dan peroksisom. Sedangkan pada prokariot, organel-organel tersebut dapat ditemukan. Lalu, prokariot hanya memiliki satu jenis ribosom, yaitu ribosom 70S, sedangkan eukariot memiliki dua jenis ribosom, yaitu ribosom 80S pada ribosom utama selnya dan ribosom 70S pada ribosom yang ada di organel sel seperti mitokondria dan kloroplas. Enzim-enzim respiratori, yaitu enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme, terdapat pada membran sel di sel prokariot. Sedangkan pada sel eukariot, enzim-enzim tersebut ada pada mitokondria. Prokariot juga tidak memiliki sitoskeleton, sedangkan eukariot memiliki sitoskeleton. Berdasarkan struktur ekstraselulernya, sel prokariot dan sel eukariot juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu beberapa sel prokariot dan sel eukariot memiliki dinding sel, lapisan luar, dan alat gerak berupa flagela. Namun, sama seperti struktur intraseluler, komponen penyusun maupun jenis dari dinding sel, lapisan luar, dan flagela berbeda antara sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot dan beberapa sel eukariot memiliki dinding sel. Namun, komponen penyusun dinding selnya berbeda. Pada sel prokariot, dinding selnya terdiri dari peptidoglikan. Sedangkan pada sel eukariot, dinding selnya terdiri atas selulosa pada sel tumbuhan ataupun kitin pada sel fungi. Sel hewan dan sel protozoa tidak memiliki dinding sel. Beberapa sel prokariot memiliki lapisan eksternal berupa kapsula ataupun yang kita kenal dengan istilah slime layer. Sedangkan pada beberapa sel eukariot, lapisan eksternalnya terdiri dari pelikel ataupun cangkang pada beberapa protista. Selain itu, alat gerak berupa flagela dapat ditemukan pada beberapa sel prokariot maupun eukariot. Namun, pada prokariot, flagela ini terdiri dari fibril ataupun gabungan flagelin. Sedangkan pada sel eukariot, flagela ini merupakan struktur kompleks yang tertutup dengan membran. Selain itu, pada beberapa sel eukariot terdapat alat gerak lain selain flagela yang kita kenal dengan silia atau bulu cambuk. Struktur silia lebih pendek daripada flagela. Silia ini tidak dapat ditemukan di sel prokariot. Pada beberapa sel prokariot terdapat pili yang berfungsi untuk menempelkan bakteri pada suatu permukaan atau pada sel lainnya. Contohnya adalah pada konsorsium Acetobacter aceti. Konsorsium ini dapat membentuk nata pada permukaan medium saat proses pembentukan nata de coco. Pili ini juga ada yang berfungsi sebagai pili konjugasi atau seksual pili, di mana bakteri akan menggunakan pili tersebut untuk mentransfer materi genetik atau DNA-nya ke bakteri lain. Struktur pili ini tidak ditemukan pada sel eukariot. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang persamaan dan perbedaan dari sel prokariot dan sel eukariot. Sampai berjumpa lagi pada bagian selanjutnya.